Satu-satunya masalah adalah, kepribadiannya sangat aneh dan dia dikenal hanya syuting satu film setiap beberapa tahun. Yang terpenting, selain memiliki kepribadian yang aneh, penjualan tiketnya juga aneh. Setiap kali dia terlibat dalam sebuah film, itu tidak pernah gagal. Jaminan ini membuatnya menjadi pilihan yang sangat populer saat casting. Namun, ia selalu memilih film berdasarkan kesukaannya sendiri. Jadi, bagi Alexa, menerima peran Elsa lebih baik daripada menjadi pemeran utama film-film besar lainnya. Lagi pula, orang aneh ini tidak akan bekerja dengan sembarang orang, dia suka pilih-pilih dengan aktor pendukungnya. Menjelang akhir siaran pers, diberikan waktu bagi para penggemar untuk berinteraksi dengan para pemain dan kru. Tentu saja, pada saat seperti ini, Alexa pasti akan ditanyai pertanyaan yang paling sulit. Seorang gadis gemuk memegang mikrofon saat dia bertanya dengan cemas, "Alexa, para penggemar benar-benar ingin tahu tentang keadaan hubunganmu dengan Tuan Kenzie saat ini. Bagaimana kabarmu? Kami khawatir." Tuan rumah melirik Kenzie dan kembali ke Alexa. Dia kemudian menyerahkan mikrofon ke Alexa. Alexa memegang mikrofon dan tersenyum. "Bukankah tindakan Tuan Kenzie hari ini sudah cukup untuk menyelesaikan kekhawatiranmu?" Alexa mengerti para penggemar khawatir mereka akan berakting. Jadi, dia berjalan dari panggung menuju Kenzie, meraih tangannya dan menariknya ke atas panggung bersamanya. Para penggemar meletus dalam jeritan tajam. Alexa dan Kenzie berdiri bergandengan tangan di atas panggung saat Alexa menjawab dengan tegas, "Saya sama sekali tidak khawatir dia akan meninggalkan saya, karena dia telah memberi saya kepercayaan diri yang cukup. Saya juga tidak takut dengan rumor, karena kami hanya melihat sebagai kesempatan untuk memamerkan kasih sayang kita. Wow, terakhir, saya harap semua orang dapat memperhatikan film yang akan saya ikuti, Hidden Expat." Setelah berbicara, Alexa awalnya bermaksud mengembalikan mikrofon ke pembawa acara. Namun, Kenzie tiba-tiba mengambil mikrofon dari tangannya dan berkata, "Saya hanya memiliki Alexa. Kata-kata apapun yang tidak secara pribadi keluar dari mulut saya hanyalah rumor. Saya memutuskan siapa yang akan saya nikahi, bukan media dan pastinya bukan rumor." Hanya ketika sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan Alexa, Kenzie akan menjelaskan dirinya sendiri dengan cara ini. Alexa dan Kenzie bergabung untuk membuang rumor, "Kami baik-baik." Kali ini, desas-desus tentang perpisahan mereka diklarifikasi sekaligus. Dan Tuan Kenzie yang berperut hitam sekali lagi memamerkan kasih sayangnya dengan istrinya yang berharga. Malam itu, Alexa kembali ke lokasi syuting Stupid. Kali ini, para kru tidak lagi menatapnya dengan simpati. Semua spekulasi dan gosip hanyalah fase yang berlalu bahkan tidak layak disebut. Malam itu, Helen ada di rumah saat melihat berita hiburan. Melihat cara Kenzie benar-benar mengabaikannya, dia merasa sedikit kesal. Lagi pula, asisten Kenzie yang memulai kontak dengannya pada tanggal 19 Agustus. Bagaimana mungkin ahli waris kaya seperti dirinya, tidak bisa dibandingkan dengan model yang mengekspos tubuh? Setelah memikirkannya sebentar, Helen sedikit gelisah. Akibatnya, dia memutuskan untuk mengambil di mana Arsi tinggalkan. Apakah tidak ada wartawan di luar pintunya? Bukankah mereka menunggu untuk menggali lebih banyak informasi? Dia akan mengakui segalanya kepada mereka. Dia akan menunggu dan melihat bagaimana Kenzie akan menghapus kebenaran. Jadi, keesokan harinya, Helen menjadi topik berita terpanas. Dia secara pribadi mengakui kepada media bahwa dia selangkah lagi dari menikahi Kenzie pada tanggal 19 Agustus. Adapun apakah mereka adalah pasangan untuk memulai, dan mengapa mereka memutuskan untuk menikah, bibir Helen tertutup rapat. Masyarakat tidak bisa membantu tetapi membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Mereka mulai berasumsi bahwa hubungan Helen dan Kenzie telah berantakan karena Alexa. Selama ini,
Alexa masih di tengah syuting. Dia sedang syuting adegan di mana dia akan melahirkan. Sebagai salah satu dari beberapa adegan klimaks terakhir, Alexa sangat siap. Bahkan ketika dia harus bolak-balik dalam genangan darah, bahkan saat kru produksi mulai merasa jijik, dia tidak membuat satu keluhan pun. Sejujurnya, dari semua aktris yang pernah bekerja sama denganku, Alexa adalah yang paling tidak bermasalah. Dia tidak pernah mual, dan meskipun dia memiliki sepasang kaki yang lembut, dia tidak pernah takut dengan adegan apapun. Dia benar-benar mendorong dirinya lebih jauh batas-batasnya. Lihatlah adegan dia melahirkan ini. Rasa sakitnya terlihat begitu nyata, bahkan aku bisa merasakan sakitnya. Setelah Stupid, dia pasti akan menjadi terkenal. Aku harap dia bisa terus mengincar kesempurnaan dalam segala hal yang dia lakukan. Aku yakin dia akan melakukannya. Meskipun Stephen telah menyelesaikan bagiannya, dia tetap menonton Alexa berakting. Dia yakin, dengan keseriusan Alexa, dia tidak hanya bertindak demi akting. Dia adalah tipe yang mengerahkan seluruh hati dan jiwanya untuk melakukan sesuatu dengan baik. Anwar. Ini pertama kalinya aku mendengarmu memuji aktor lain, salah satu aktor pendukung kecil tertawa. Namun, aku harus setuju, Alexa adalah seseorang yang harus kita pelajari. Itu sebabnya aku tidak mengerti mengapa ada desas-desus bahwa Alexa merusak pernikahan Kenzie. Kapan mereka akan berhenti dengan omong kosong mereka? Setelah menghabiskan waktu dengan Alexa, aku yakin tidak ada yang salah dengan karakternya. Seorang aktor bisa sementara berakting, tetapi waktu pada akhirnya akan mengungkapkan segalanya. Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan, saya cukup terkesan dengan Alexa. Stephen tersenyum dan menambahkan, jadi, kita seharusnya tidak membiarkan kata-kata dari dunia luar terlalu mempengaruhi kita. Setelah Alexa menyelesaikan adegannya, dia sangat lelah secara mental, dia hampir pingsan. Adira dengan cepat memanggil dokter dan menstabilkan emosi Alexa. Nicholas sangat terkejut, dia hampir lari untuk memohon maaf pada Kenzie. Jika bos mengetahui bahwa aku tidak merawatmu dengan baik, dia pasti akan memecatku. Kamu adalah asisten yang aku pekerjakan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan khawatir, Alexa tertawa sambil duduk di kursinya. Bagaimana mungkin kamu masih tertawa? Berita lain telah dimulai tentang kamu. Alexa menerima teleponnya dari Adira. Setelah memindai dengan cepat, dia mengembalikannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti ini. Hah, bukankah ahli waris yang sombong mudah dihadapi? Jadi, bosmu suka berurusan dengan orang-orang yang mempermalukan diri mereka sendiri, karena tidak membutuhkan banyak energi. Setelah berbicara, Alexa berdiri dan menuju ruang ganti, sudah waktunya untuk mempersiapkan adegan berikutnya. Sejujurnya, Alexa tidak mau repot berurusan dengan seseorang seperti Helen. Seseorang yang terlalu sombong dan sombong biasanya tidak memiliki banyak otak. Tidak lama kemudian, Kenzie menelepon Alexa. Saat Alexa mengangkat telepon, emosinya tetap tenang. Aku pikir kamu setidaknya akan sedikit cemburu. Maaf Tuan Kenzie, bisakah kamu cepat dan membereskan masalah yang kamu sebabkan? Alexa berkata dengan nada serius. Bibir Kenzie sedikit melengkung saat tatapan geli muncul di matanya. Kupikir, keluarga Geraldine akan memiliki sesuatu yang lain di lengan baju mereka. Tampaknya, percakapannya dengan kakek Arifin sudah cukup efektif. Karena dia hanya harus berurusan dengan Helen, dia tidak mau repot-repot mengotori tangannya. Jika dia ingin mengklaim bahwa dia diintimidasi, maka dia akan mewujudkannya. Senyum Alexa berhenti di wajahnya. Tiba-tiba, dia merasa hatinya sedikit berat. Aku tidak pernah bermaksud untuk kembali ke keluarga Geraldine.
Tapi, jika mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan diri, aku tidak akan duduk dan membiarkan mereka menyerang. Siapa yang berani menyerangmu? Hah? Kenzi bertanya dengan suara berat. Malam ini, aku memerintahkanmu untuk menjaga tempat tidur Nyonya Alexa tetap hangat. Setelah dibuat terdengar seperti nyonya, aku merasa sedikit marah. Tuan Kenzi akan melakukan sesukamu. Setelah berbicara, Kenzi menutup telepon. Karena saat ini, dia sudah melambai ke arah Alexa dari jarak yang cukup dekat. Alexa memandang Kenzi sambil bersandar di mobilnya sambil tersenyum padanya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Pada saat itu, Alexa merasa dia bersedia memberikan apapun yang Kenzi inginkan. Selama dia menginginkannya dan selama dia memilikinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.